Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bertemu lagi dengan saya Devi Yulia Rahmi. Hari ini metode pembelajaran kita akan berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bisa face to face dengan dosen dan mahasiswa, tapi mungkin untuk pertemuan hari ini dan juga untuk pertemuan beberapa minggu ke depan, kita akan memaksimalkan menggunakan platform e-learning ini, gitu. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama memperbaharui niat kita terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dan apa-apa yang adik-adik dengar nanti dari video ini dan juga dari bahan-bahan yang diberikan mendapat berkah darinya. Kemudian yang paling terpenting adalah semoga tidak berkurang sedikit pun esensi dari proses pembelajaran kita. Oke, masuk kepada materi. Hari ini kita akan bahas model transportasi dengan metode stepping stone, gitu. Untuk adik-adik ketahui bahwa model transportasi ini juga ada model lain seperti Modi dan Vogel, maka pada hari ini kita akan berfokus kepada metode stepping stone. Nah, garis-garis besarnya apa yang akan kita lihat hari ini, yakni pertama adalah pengantar kenapa kita mempelajari model transportasi ini. Dan yang kedua adalah kita akan lihat bagaimana penyelesaian model transportasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita akan melaksanakan atau membuat latihan serta tugas nantinya. Kita masuk kepada pengantar. Definisi dan aplikasi model transportasi ini seperti apa? Maka masalah transportasi bertujuan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber, gitu, dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dan dengan permintaan tertentu dan juga pada biaya transport minimal, gitu ya. Jadi di sini kaitannya adalah bagaimana kita akan mendistribusikan suatu barang dari sumber menuju ke tujuannya, misal dari suatu perusahaan kepada gudangnya, gitu ya. Nah, di mana di setiap sumber dan tujuan itu diberikan kapasitas, maka kemudian kita tidak bisa mengirim di luar batas kapasitas yang ditentukan oleh gudang, gitu. Dan biasanya tujuan umumnya adalah untuk meminimalkan total biaya transportasi dan produksi, gitu ya, Dedek. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada perusahaan eksekutif furniture yang memproduksi meja kantor di 3 lokasi. Lokasinya di mana saja? Lokasinya ada di Des Moines, ada di Evansville, ada di Fort Lauderdale, gitu. Kemudian 3 lokasi ini, perusahaan akan mendistribusikan meja tersebut ke gudang regional yang berada pertama di Boston, dan yang kedua di Albuquerque, dan yang ketiga ada di Cleveland. Artinya supply-nya adalah dari Des Moines, Evansville, dan Fort Lauderdale, kemudian demand-nya atau permintaannya ke Boston, Albuquerque, dan Cleveland, gitu ya. Nah, kita lihat representasi jaringan dari masalah transportasi tadi, gitu. Masalah transportasi dari eksekutif furniture tadi. Nah, di sini supply-nya untuk Des Moines ada 100 unit, Evansville memiliki supply 300 unit, dan Fort Lauderdale memiliki kapasitas supply-nya hanya 300 unit yang akan didistribusikan kepada tujuannya atau warehouse-nya ada Albuquerque, ada Boston, ada Cleveland. Nah, masing-masing tujuannya ini memiliki demand atau kapasitas yang ditentukan juga. Misal Albuquerque hanya 300 unit saja, Boston hanya menampung 200 unit saja, kemudian Cleveland hanya menampung sebanyak 200 unit juga, gitu. Nah, karena ada satu macam barang atau karena ada hanya satu macam barang saja, yakni meja, dari suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih banyak sumber, gitu. Karena jenis yang
distribusikan adalah meja sama, maka dia warehouse manapun bisa menerima meja tersebut gitu. Karena hanya ada satu jenis barang saja. Nah, di sini kita lihat juga ada biaya gitu, biaya pengiriman. Nah, ketika kita mengirim dari Des Moines menuju Albuquerque, maka biaya pengirimannya adalah $5. Namun ketika kita mengirim meja dari Des Moines ke Boston, itu biaya pengirimannya adalah $4. Sementara Evansville juga seperti itu. Dia juga memiliki perkiraan biaya kalau dikirim ke Albuquerque berapa? $8. Kalau misalkan Evansville mengirim ke Cleveland berapa? Ada $3. Begitu juga dengan Fort Lauderdale gitu. Nah, kemudian di sini kita mempunyai formulasi matematika. Ada XIJ. XIJ ini adalah jumlah unit yang dikirim dari sumber I, artinya dari Des Moines, Evansville, dan Fort Lauderdale ke tujuan J, yakni Albuquerque, Boston, dan juga Cleveland gitu ya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan mengkaji biaya minimum dengan memenuhi kapasitas permintaan masing-masing dari tujuan dan juga sumbernya gitu. Nah, model transportasi ini adalah prosedur berulang di mana solusi untuk masalah transportasi ditemukan dan dievaluasi menggunakan prosedur khusus untuk menentukan apakah solusi tersebut optimal. Nah, ketika solusinya optimal, maka proses berhenti. Namun ketika solusinya belum optimal, maka akan dicari solusi baru untuk bisa sampai maksimum. Makanya di sini dinamakan proses berulang atau prosedur berulang untuk mencari maksimum optimal. Gitu. Nah, masalah executive furniture tadi kita masukkan ke dalam tabel atau yang disebut dengan tabel transportasi gitu. Dari Des Moines ke gudangnya, warehouse-nya di Albuquerque, ada di Boston. Jadi dibikin tabel seperti ini. Berarti 3x3 tabelnya, kemudian dicantumkan juga di pojok kanan atasnya ini adalah biaya untuk masing-masing rute pengiriman. Nah, di sini adalah batas kapasitas Des Moines, misalkan ada 100, kalau kemudian Evansville berapa kapasitasnya adalah 300. Kemudian permintaan gudang Cleveland berapa? Dia hanya 200, Kemudian kalau di permintaan gudang Boston berapa? Hanya 200, dan untuk Albuquerque berapa? 300. Nah, ini ada sel kosong. Sel kosong ini artinya sel yang mewakili penugasan pengiriman dari sumber ke tujuan. Kalau di sini, kalau yang panah ini berarti sumbernya adalah Evansville Factory, kemudian ke warehouse-nya di Cleveland, gitu ya.